Jadi bil Quran nih, dengan Al-Quran itu ya teman-teman semuanya, di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak baca Al-Quran juga. Ya, kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, salah satu caranya yang pertama, nah ini udah kembali lagi. Halo Mas. Salam. Ini suara saya udah Nah dulu. ini enak nih suaranya nih. Jadi Udah, kalau baik. ngomong agak dikedepanin gitu, agak. Siap, siapa Sam? Nah, jadi itu cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar bagaimana? Yang pertama pastinya jangan tidur. Suatu ketika ada cerita nih teman-teman. Ada tuh kalau Mas Azmi kenal di Tanjung itu ada Habib Muhammad Iya, Ba'ali yang sudah sepuh di Tanjung dekatnya iya, rumahnya Haji Edi. Ya, iya, iya. di Tanjung itu ada Habib Muhammad Ba'ali. Beliau itu kemarin pernah seacara sama Al Fakir. Kemudian beliau yang ceramah yang mengubah hasanah. Lalu beliau cerita dulu pas zamannya Kiai Hamid Pasuruan, beliau itu pernah bertanya pada Kiai Hamid, Kiai, kapan sih malam Lailatul Qadar ini? Kiai Hamid cuma senyum, nggak jawab waktu itu katanya. Karena memang nggak ada yang tahu kapan kapan malam Lailatul Qadar. Nabi pun ketika ditanya kapan Lailatul Qadar nggak jawab kan. Cuma beliau lebih menyarankan malam-malam ganjil seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang lucu tuh gini, Habib Muhammad Ba'ali itu bertanya pada Yai Hamid Hadratul Marhum, Yai Hamid Pasuruan. Beliau bertanya, lalu gimana Kiai caranya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Gampang caranya cung, katanya, kata Yai Hamid. Waktu itu Habib Muhammad Ba'ali masih muda katanya. Gampang caranya cung, gimana Kiai? Ya caranya gini, 1 bulan penuh kamu jangan tidur katanya. Jadi selama 1 bulan penuh bulan puasa kita nggak boleh tidur katanya ya Habib Pasuruan, kata Bang Firdaus. Jadi caranya yang pertama ya jangan tidur, memang niat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, qiyamul lail. Intinya qiyamul lail bukan hanya sebatas kita bangun malam, tapi menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Ketika hati bisa hidup dengan ketika kita beribadah, apalagi hari-hari, apalagi malam, apalagi situasi, apalagi desa, apalagi kota, apalagi negara. Kalau ahlul qura, ketika sudah ahlul qaryah itu beriman kepada Allah, menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud, dengan zikir, dengan qiraatul Quran, insya Allah itu akan menjadi tempat yang hidup. Tanah yang awalnya mati, ada tanah yang mati teman-teman, tanah yang tidak pernah didikiri, tanah yang tidak pernah ditempati dikir oleh manusia, itu mati tanahnya. Tapi ketika ada desa, suatu wilayah, negara, dan juga yang lainnya, ketika ditempati dikir, ditempati dikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan hidup. Sama seperti hati. Hati ini ketika nggak berzikir sama Allah akan mati. Kata siapa obatnya hati adalah orang yang dicintai? Tidak. Obatnya hati, hati yang sakit, hati yang gelap, hati yang kiber, hati yang riya, hati yang sombong, hati yang ujub, ijabun nafas, hati yang mengagung-agungkan dirinya sendiri, itu adalah berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Mungkin ada yang bisa ditanyakan teman-teman dari penjelasan kita berdua, apapun lah, bebas. Oh itu banget dah, astagfirullahaladzim. Lagi di luar saya ini. Bil Qur'ani sa'amdi. Mas, pertanyaan apa? Ini kan bawa P2 apa saya yang baca aja? Enggak. Oh ya, saya yang Dah, baca ya. yang jawab dah. Ini kok tumben ini.
ada yang tanya. Ayo guys bertanya. Gimana Guys. katanya pertanyaannya? Ini. Hmm, ini dari Dinda Aulia. Izin bertanya, menurut kalian berdua, bagaimana sih seseorang bisa mengetahui bahwa ia telah mendapatkan Lailatul Qadar? Gitu. Oke. Salah satu contoh. Menurut Mas Asmi gimana? Mas Asmi itu udah jawab deh. Ya, kalau menurut saya cuma mau bagiin tips yang itu loh, yang sempat di-share sama Habib Ahmad Bafagi yang dari kitabnya Hayatul Zennya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu Iya. itu di situ itu cara mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ada strata-stratanya. Di mana strata paling rendahnya itu yang seperti jenengan dahulukan tadi, minimal jamaah sholat jamaah sholat isya sama jamaah sholat subuh itu minimal, itu strata paling rendah. Terus yang strata menengah itu malam-malamnya itu tidak tidur dan diisi dengan mayoritas berzikir, beriktikaf gitu. Dan yang strata paling tinggi setiap malamnya itu diisi dengan sholat gitu, diisi dengan sholat. Dan bahkan ada catatannya juga di situ, melaksanakan amalan ibadah di malam itu lebih baik daripada beramal ibadah dalam 1000 bulan selainnya. Pegiat ibadah di malam Lailatul Qadar akan tetap mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar walaupun nggak dapat keajaiban daripada malam Lailatul Qadar tersebut gitu. Itu pendapatnya muktamad gitu. Walaupun tentu keadaan orang yang mendapati atau melihat Lailatul Qadar itu lebih sempurna begitu. Jadi nggak semua orang yang dapat Lailatul Qadar itu juga mendapatkan keajaiban daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, menurut saya kalau yang dapat itu pasti dapat keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu ya ziyadatul khair. Orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu selain ketika malam itu dia nikmat dalam melakukan ibadahnya, dia bakal bertambah baik ibadahnya, bertambah sempurna ibadahnya. Menurut saya begitu. Benar. Jadi seperti itu teman-teman. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia akan tambah giat, tambah kuat iman, tambah ahsan, pokoknya sudah ahsan ibadahnya, imma ibadahnya, imma puasanya, imma amalia syariat yang lainnya, seperti tambah baik karena mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Oke, pertanyaan selanjutnya Ajib ini. Sebentar. Ya, pertanyakan. Nah, nih. Assalamualaikum. Izin bertanya. Bagaimana seorang perempuan jika haid ingin mengamalkan malam Lailatul Qadar? Apakah yang benar gini sih? Bagaimana wanita yang berhalangan bisa mendapatkan Lailatul Qadar gitu? Mungkin begitu. Bisa. Ini tadi saya benar-benar ngambil malam banyak Lailatul Qadar itu teman-teman semuanya adalah sirnya Allah. Dan sirnya Allah itu memang dihakkan atau akan diberikan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita? Tidak ada dari kitab manapun dijelaskan syarat orang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar harus bersih dari haid dan nifas, dari hadas besar, enggak ada. Hatinya sudah dibersihkan, tapi kan nggak bisa sholat kan? Bisanya cuma zikir, itu pun dalam hati. Gitu. Apa? Kalau kamu memang niat mendapatkan malam Lailatul Qadar, zikir kamu sama Allah dengan hatimu, getarkan hatimu kepada Allah, bisikkan di bumi, terdengar di langit, kan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nggak ada syaratnya, nggak ada ceritanya. Orang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu nggak boleh haid, ya nggak bisa. Karena itu apa ya, sir, hal yang mastur, tertutup, yang nggak banyak orang, bahkan 1001 orang yang tahu mungkin tentang malam Lailatul Qadar, kecuali aulia, kecuali orang-orang wali yang tahu. Kalau seperti kita, orang-orang manusia biasa yang banyak dosa,
nggak tahu sama malam Lailatul Qadar. Ya, karena itu bukan peribadatan, tapi cara ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu harus dengan peribadatan seperti itu. Iya, Pak Mas Susmi paham Tuh. nggak dengan jawaban saya? Paham. Paham ya? Bahkan itu, ya, misalkan ada yang ketika Imam Juwaibir itu tanya, Imam Juwaibir Kenapa? bin Said Al-Balkhi itu, Imam Juwaibir bin Said Al-Balkhi itu bertanya sama Imam Abdul Haq itu tanya, apakah menurutmu orang yang haid, orang yang nifas, dan terus orang yang tidur di malam hari dan orang yang musafir itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu. Terus dijawab sama Imam siapa? Imam Abdul Haq. Ya, orang yang diterima amalnya di bulan Ramadan akan diberi bagian dari Lailatul Qadar gitu. Jadi udah tentu dapat Mantap, jadi seperti itu. pasti bisa dapat. Manfaat. Penting yakin, wis. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mas Azmi. Oke, bentar lah. Assalamualaikum. Ini ada yang tanya juga kepada kamu. Iya. Kalau wanita haid boleh membaca niatnya, Mas. Minta tolong bacakan niatnya kalau memang ada. Ini niatnya itu ya tinggal niat dalam hati aja. Diniatin ibadah. Maksudnya diniatin ibadah itu gini loh, Mbak. Kayak kita mau melakukan sesuatu yang Gini Mas apapun. Azmi. Ini orang banyak nggak paham nih masalah niat, Mas Azmi. Jangan hanya niat ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, ada yang lebih penting dari malam Lailatul Qadar. Sholat tuh nggak ada yang melebihi sholat sudah. Ya, di dalam sholat tuh lengkap. Ada doa, ada sholawat, segala macam zikir ada di dalam sholat. Ketika kita mau niat sholat aja nggak tahu bahasa Arabnya, pakai bahasa masing-masing daerah masing-masing aja sah kok. Teman-teman tuh nggak usah ribet masalah niat, apalagi sampai tahu kepada lafaz usolli fardhu dhuhri, melafatkan niat hukumnya sunnah, kan begitu. Arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita nggak tahu, ya Allah saya mau sholat zuhur 4 rakaat karenamu ya Allah, Allahu Akbar, udah selesai. Nggak apa-apa. penting niat itu kan tempatnya di hati. Tapi niatnya dalam hati, ya. Dari alifnya lafaz akbar, dari alifnya lafaz Allah dan rohnya lafaz akbar, itu adalah tempatnya di dalam hati. Niat. Begitu teman-teman. Ya, apalagi masalah Lailatul Qadar begitu ya kan. Bukan saya meremehkan Lailatul Qadar, enggak. Ya, berarti teman-teman nggak sibuk masalah niat gitu. Ya udah, kalau memang niat untuk nggak usah bacaan gimana niatnya, nggak usah. Ya udah, niat dalam hati dah gitu. Ya Allah, berikan saya malam Lailatul Qadar. Itu udah selesai. Wirid dah, sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, sallallahu alaihi Muhammad. Khalas. Perkara kita diberikan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin aja. Toh kita nggak tahu kok malam Lailatul Qadar itu turunnya kapan. Itu sesimpel itu ya, pribadi. Kalau sama saya tuh selalu simpel. Jadi itu mungkin ada tambahan dari Mas Asmi, mungkin. Tambon. Tamam. Mungkin satu pertanyaan lagi nih kayaknya. Habis ini saya mau buka sama Iya. teman-teman ini. Di sana bukannya lebih Mbak cepat. Yola, Mas Repi, mohon maaf saya live dulu habis ini ya. Karena habis ini saya ada buka bersama sama Museum Rasulullah di Probolinggo. Orang-orangnya Habib siapa Mas? Ya Allah, wali kota itu. Oh, Habib Hadi. Habib Hadi ya. Jadi saya diundang untuk sedikit misi lah habis ini jam 5. Jadi punya 15 Masya menit. Allah. Habis ini saya live dulu sebentar ya. Satu pertanyaan lagi mungkin Mas Asmi, habis itu kita sholawatan. Oke, ini ada dari Nurul Solihatin. Ini pertanyaan bagus ini. Bagaimana kalau kita iktikaf di masjid terus ketiduran pas lagi zikir, kita masih dapat keberkahan Lailatul Qadar apa enggak gitu? Gimana Mas? Gimana?
semuanya kita lagi zikir di masjid, iktikaf gitu. Terus pas lagi zikir itu kita ketiduran. Apakah kita dapat bagian dari Lailatul Qadar? Ketiduran. Iya, Ini bagus nih. Beda ya, ketiduran sama tidur. tidur. Ketiduran itu tidur yang tidak disengaja. Kalau tidur ialah tidur yang disengaja. Apapun yang tidak disengajakan itu nggak apa-apa. Apakah akan tetap Kak mendapatkan fadilah Lailatul Qadar? Insya Allah. Insya Allah. Keyakinanmu bisa meruntuhkan segalanya. Bahkan dosa-dosamu yang banyak seperti apapun, ketika kamu yakin sama Allah, dosamu akan runtuh gara-gara yakinmu sama Allah. Ini ya banyak. Yang penting yakin. Semoga. Dulu tuh ada seorang kiai lewat di pinggir jalan mau nyebrang ke pantai, ke sungai. Di pinggir pantai mau nyebrang ke laut. Lalu ada ibu yang sedang merajut jaring. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya. Hanya salah harkat. Jadi kalau sholat harusnya akhirnya itu salam, bukan salim. Ditegurlah sama kiai itu, Bu, salah Bu. Yang benar itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan wasallim. Karena depannya pakai sholat, itu katanya. Oh, berangkatlah kiai itu. Kemudian di tengah perjalanan kiainya ketika naik perahu itu di laut, ibunya tuh bingung, lupa apa ya tadi ya kata kiai itu ya. Oh, tak kejar. Kemudian ibu tuh ngejar kiai bukan naik perahu, jalannya di atas laut, di atas air dong dia ngambang, deng 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 deng. Kayak Naruto. Kayaknya tuh kan ini naik perahu, gitu. Karena yakinnya hatinya si ibu dengan bacaan sholawatnya walaupun salah. Lalu apa kata si ibu? Kiai, apa katanya jenengan kiai tadi, lupa saya sudah. Terus kiainya ini kaget dong. Seorang ibu yang udah lansia, dia baca sholawat salah. Mungkin punya keyakinan hati yang luar biasa, dia ikhlas, akhirnya bisa lewat di atas laut dong dia berjalan. Kemudian apa kata kiainya? Terserah dah Bu, mau dibaca apa aja sudah, terserah jenengan, gitu katanya. Tidak apa-apa kiai, hanya balik lagi ibu itu, balik lagi kan ke pantai, merajut ini lagi, jaring lagi. Kemudian ketika sudah itu dia itu heran, aku aja yang bener baca selawat masa iya itu aku nggak bisa jalan di atas air kayak ibu itu. Kemudian dia ini nyoba, alhamdulillah teman-teman semuanya tasallam. Kiainya ini ya, makanya kalau kita yakin sama Allah itu insya Allah bisa apapun. Nah, kata itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita baca sholawat teman-teman semuanya. Semoga barokah sholawat yang kita baca. Mas Asmi mungkin baca sholawat ya? Apa lagi? Sholawat apa? Bisa? Insyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir
واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah semua salat yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Mas Asmi lanjut jawab pertanyaan nggak apa-apa ya Mas ya. Ini waktu untuk break kurang sekitar 8 menitan lagi. Oh iya, mungkin. Saya live dulu teman-teman semuanya. Mohon maaf Mbak Yola dan juga kepada Mas Redi. Sebisa mungkin untuk membagi waktu ini sudah. Jadi buat Mas Azmi saya selalu dan mohon maaf jika ada berkenan. Kalau ada kesalahan itu murni kebodohan saya, kalau ada hilaf itu murni kehilafan saya, kalau ada benarnya itu fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya Abdullah Kam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Azmi untuk ini pertanyaannya. Terima kasih ya Mas Azmi. Dulu ya. Oke. Siap. Hati-hati masyarakat, semoga lancar semuanya. Oke. Ya, saya sendiri di sini. Anda ini yang komen Asbin Mas Ahmad, suara saya habis. Anda mau saya tampol-tampol, jangan bikin saya emosi. Saya lagi puasa. Tidak boleh memancing amarah di ketika puasa. Oke. Ini waktu masih ada 7 menit. Kalau ada yang mau tanya-tanya, monggo. Insyaallah yang bisa saya jawab, saya jawab. Oh ini sebenarnya kalau kalian tanya yang out of topic juga nggak apa-apa, nggak sesuai sama tema juga nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan dari Azra Patricia. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara kita menghindar bersalaman dengan yang bukan mahram? Ya, perlu kita ketahui yang bukan mahram. Apa yang disebut bukan mahram? Bukan mahram itu pokoknya orang yang bisa menjadi mahram kita adalah orang yang tidak bisa kita nikahi. Selama orang itu masih bisa kita nikahi, berarti orang itu bukan mahram kita. Kayak sepupu itu bukan mahram kita karena kita masih bisa menikahi sepupu kita gitu. Terus kayak guru-guru kita, mungkin guru-guru kita kayak di SMA mungkin, atau di SMP, atau di SD gitu. Kalau kita pas SD dan kita udah balik pas SD begitu. Cara menghindarinya ya gini dong. Kalau pas salaman gini. Emang kenapa kalau begitu? Atau apalagi kalau sama teman sebaya kita atau sama saudara kita yang masih bisa kita nikahi, ya kita tinggal gini. Emang cara menghindarinya gimana lagi selain begitu ya? Mohon maaf gitu. Pakai cara baik-baik, bukan jangan begitu guys. Sini saya cuma mau menjelaskan tentang mahramnya aja gitu. Soalnya kalau cara menolaknya itu sangat gampang. Kalau tidak bisa menolak berarti mungkin andanya yang juga pengen salaman itu gitu. Salma Nur Fadilah. Assalamualaikum, masih izin bertanya tips agar kita bisa menjaga kebenaran. Ini loh, orang-orang itu selalu, yang saya sarankan, kalian tuh jangan berekspektasi lebih kepada idola kalian gitu. Karena idola kalian itu juga manusia,
kadang ekspektasi kalian yang bisa menjadi kekangan bagi idola kalian gitu loh. Ekspektasi kalian yang terlalu besar, bahkan hal-hal kecil itu dibesar-besarkan. Itu saya malas banget itu sebenarnya. Ya bukan saya merasa menjadi idola ya, enggak. Saya bukan siapa-siapa, tapi cuma ngelihat perlakuan orang ke saya ketika ada hal kecil itu dibesar-besarkan. Itu kayak saya merasa kok gini amat gitu. Ini nggak cocok dibesar-besarkan, kayak wah menjaga pandangan banget ya. Hah? Ya oprek, enggak. Wis setelah nggak usah besar-besarkan hal kayak gitu. Itu kan hal yang lumrah, hal yang bahkan wajib kan gitu loh. Cara menjaga pandangan ya tinggal nunduk. Sopo sing gak iso nunduk gitu loh. Siapa orang yang gak bisa nunduk doang gitu loh. Wis nggak usah berekspektasi lebih, karena ekspektasi Anda itu yang bisa menjadi tekangan bagi orang-orang yang Anda idolakan. Kalau sholat taraweh ya ikut kulturnya gimana, bukan kultur sih, ikut kebiasaan di musola terdekatnya gimana, itu masjid terdekatnya gimana, mau 8 rakaat, 11 rakaat, 23 rakaat, semuanya sama bener kok. Tapi disuruh sama ketemu saudara ortu. Ya, kalau kayak apa? Adiknya ortu gitu. Adiknya ayah atau adiknya ibu, ya nggak apa-apa salaman. Kalau sama ponakannya ayah atau ibu, berarti kan sepupu kita atau minduan kita gitu, atau dua bubu. Ya tinggal gini, ya Allah, itu kamunya yang mau paling. Kalau ganteng mau, kalau nggak ganteng nggak mau. Ya intinya kan cuma tinggal gini aja. Kan disuruh kan, bukan disuruh salaman, itu bukan salaman yang gini gitu, bukan gini gitu, bukan gini loh. Kamu bisa gini, gak mungkin kamu dikata-katain, gak mungkin. Terus perempuan itu sebaiknya sholat tarawihnya di mana ya? Sebaiknya ini untuk perempuan. Untuk perempuan memang dianjurkan untuk sholat tarawihnya di rumah, guys. Itu karena yang disayangkan nanti ketika ke masjid malah menarik perhatian para ikhwan, para cowok-cowok untuk datang ke masjid. Niatnya bukan sholat, tapi nyari cewek-cewek yang jarang keluar rumah buat ke masjid gitu. Nah, makanya dianjurkan para akhwat ini sholat di rumah dengan muslimat yang lain dan muslimah yang lain, atau dengan mahramnya begitu. Ya, tapi kan ada musola, kalau ada musola khusus ceweknya ya enak. Misal beda-beda nggak apa-apa. Ya kalau imamnya sampean 2-3 sampean ikut mbak. Tinggal ikutin aja. Yang penting jangan ditinggalin ba'diyahnya ini. Yang disclaimer penting untuk kalian semua yang sholat tarawih tapi nggak sholat ba'diyah. Sayang, itu kalau di bahasa Jawa itu buru ujang kelangan delek. Nah, kita terlalu giat buat nyari hal yang sebenarnya utama, tapi ada hal yang lebih diutamakan lagi yang harus kita pegang sebenarnya. Jadi kenapa sholat ba'diyah itu lebih penting daripada sholat tarawih? Karena sholat ba'diyah ini sholat sunnah yang maktub, yang udah tercatat gitu loh, yang udah jelas gitu loh, Rasulullah yang menganjurkan gitu. Jadi jangan sampai kalian tarawih tapi nggak ba'diyah gitu. Oke. Gus hafal, tips hafal Quran cepat, kata Mbah Arwani amin Allahyarham. Beliau menganjurkan kepada kita semua. Mbah Arwani itu termasuk guru daripada mbah saya. Mbah saya alhamdulillah hafidh juga, itu murid langsung daripada beliau. Jangan buru cepet tapi buru olahnya. Jangan ngajar cepet tapi ngajar lancar. Cepet gampang apal gampang hilang, biasanya kayak gitu. Makanya ditelatenin. Oke, sudah jam 5 guys, sudah jam 5, bentar lagi berbuka puasa untuk daerah Jakarta masih lama sih, di sini bentar lagi. Oke, di Probolinggo juga mau buka. Hanya masakan tadi
keluar duluan. Ya sudah ya, saya pamitan dulu. Tadi kan sudah selawatan juga, mohon maaf kalau saya ada kekurangan dan kesalahan, itu murni dari kebodohan saya. Dan kalau ada mungkin ada benarnya dikit-dikit, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya sudah. Kalau seperti itu, langsung closing saja ya saya. Terima kasih untuk semua jemaah-jemaah online yang sudah menonton live saya dan Mas Ahkam. Saya mewakili saya dan Mas Ahkam di sini. Anjay. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.